Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan YouTube channel saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pijat bayi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pijat bayi. Pijat bayi adalah mengurut bagian tubuh untuk melemaskan otot sehingga peredaran darah lancar yang dilakukan pada seluruh permukaan tubuh bayi. Seni pijat adalah terapi sentuhan kulit dengan menggunakan tangan. Pijat meliputi manipulasi terhadap jaringan atau organ tubuh dengan tujuan pengobatan serta sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan gerakan manipulasi tertentu dari jaringan lunak tubuh. Memijat merupakan salah satu bentuk komunikasi dengan bayi melalui bahasa sentuhan. Bagi bayi yang belum dapat berkomunikasi, sentuhan-sentuhan lembut pada tubuh dianggap sebentuk komunikasi yang serat balutan cinta. Umumnya, bayi sangat suka dipijat. Bayi akan merasa lebih nyaman, tenang, dan bugar. Perlu diingat, memijat bayi tidak seperti memijat orang dewasa yang butuh ditekan-tekan kuat. Pemijatan pada bayi harus lembut dan hati-hati, terlebih bagi bayi yang di bawah usia 2 bulan. Pada bayi di atas 2 bulan, memijat bisa dilakukan dengan lebih bervariasi sebab struktur otak dan tulang-tulangnya sudah sedikit menguat. Jika bayi menyukai pijatan, biasanya ia tersenyum manis dan tertawa saat dipijat. Bisa juga ia bergerak-gerak sambil mengeluarkan suara seperti sedang kegirangan. Pemijatan bayi berdasarkan usia. Yang pertama, bayi 0 sampai 1 bulan. Untuk usia ini disarankan pemijatan dilakukan dengan usap-usapan halus lembut. Jika tali pusar belum lepas, sebaiknya tidak melakukan pemijatan pada bagian perut. 2. Bayi 1 sampai 3 bulan disarankan gerakan halus disertai tekanan ringan dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, bayi 3 sampai 6 bulan disarankan seluruh tubuh dengan gerakan dan tekanan yang makin meningkat. Total waktu memijatkan sekitar 15 menit. Persiapan sebelum memijat bayi. Yang pertama, tangan bersih dan hangat. Yang kedua, hindari goresan pada kulit bayi akibat kuku atau perhiasan. Yang ketiga, ruang hangat dan tidak pengap. Yang keempat, bayi sudah selesai makan beberapa waktu sebelumnya dan tidak sedang lapar. 5. Ibu atau ayah menyediakan waktu khusus yang tidak diganggu oleh hal lain minimum 15 menit. Yang keenam, duduklah di posisi nyaman. Yang ketujuh, baringkan bayi di atas permukaan kain yang rata, lembut, kering, dan bersih. Yang kedelapan, siapkan handuk, popok, baju ganti, dan minyak kelapa atau minyak zaitun. 9. Mintalah izin pada bayi sebelum melakukan pemijatan dengan membelai wajah atau kepala sambil mengajak bicara. Yang terakhir, 10. Musik yang lembut dapat dipergunakan untuk mengiringi pemijatan. Selain itu, ibu dan ayah dapat melakukan pemijatan sambil bernyanyi. Pemanfaatan pijat bayi. Pijat bayi memiliki banyak sekali manfaat dan sangat bermanfaat bagi bayi yang mulai banyak aktivitas. Biasanya karena kelelahan, si kecil akan sulit tidur. Walaupun bisa tidur, dia tidak akan nyenyak. Sesekali akan terbangun sambil mengetak-ngetak kakinya. Terkadang dia akan membolak-balik badannya seperti tidak nyaman, dan hal ini akan mengganggu waktu istirahatnya dan akan berimbas pada kesehatannya. Berikut adalah manfaat pijat bayi. Ada 7. Yang pertama,
memberikan sentuhan kasih sayang kepada si kecil sehingga mempererat ikatan batin antara ibu dan si kecil. Yang kedua, mengurangi kelelahan pada si kecil sehingga dapat membantunya tidur dengan pulas. Yang ketiga, melancarkan peredaran darah pada tubuh si kecil dan meningkatkan suplai oksigen dan aliran nutrisi di dalam sel-sel tubuh sehingga tetap rileks dan tidak mudah rewel. Yang keempat, pijat bayi dengan teknik tertentu dapat bermanfaat sebagai terapi mengeluarkan dahak saat si kecil batuk. Khususnya untuk terapi ini lebih baik dilakukan oleh ahli fisioterapis. Saat batuk, bayi belum bisa mengeluarkan dahak secara mandiri sehingga perlu dibantu dengan pijat. Pijat seperti ini bisa disebut pijat tepuk. Yang tujuan utamanya adalah membantu mengeluarkan dahak. Yang kelima, pijat bayi dapat merangsang saraf, yaitu saraf yang berfungsi meningkatkan daya peristalis, gelombang kontraksi berirama di perut dan usus yang menggerakkan makanan melewati seluruh pencernaan. Itu sebabnya pijat dapat menstimulasi dan membantu sistem pencernaan. Yang keenam, mempercepat nyelinasi, yaitu proses perbaikan sistem saraf. Tak kala jaringan saraf tertentu lemak yang disebut menyelin dengan pijat, bayi akan mendapat stimulasi pada kulit yang berfungsi mempercepat proses perbaikan sistem saraf. Yang terakhir, memperkuat sistem imun. Pijat secara signifikan meningkatkan jumlah sel pembuluhan alami, yaitu sekelompok sel darah putih yang bisa membunuh berbagai tipe sel yang terinfeksi virus. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.